Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Desiree Febrianti C, NIM 19030300115, kelas A semester 3, dosen wali Dr. Randa Haja Balkisoretanaf M.Hum. Dan kali ini saya akan menjelaskan review buku ke-9 dalam mata kuliah Teori Sosiologi Modern, di mana judul buku ini klasik dan modern teori uji. Masalah pengukuran konstruksi psikologis. Karena konstruksi psikologis adalah abstraksi yang hanya dapat dinilai tidak tepat, desain instrumen untuk mengukur variabel tersebut menghadirkan beberapa masalah yang menantang. Pertimbangan 3 situasi ilustrasi di mana pengukuran konstruksi psikologis diinginkan. Yang pertama adalah seorang psikologis personil ingin mengembangkan tes bakat mekanis untuk pekerjaan pelamar untuk perusahaan industri. Yang kedua, seorang psikolog sekolah ingin mengembangkan skala untuk menilai sikap guru terhadap siswa cacat fisik. Yang ketiga, seorang guru kelas 5 ingin mengembangkan uji unit keterampilan siswa di divisi panjang. Meskipun membangun bakat mekanis sikap terhadap anak-anak cacat dan keterampilan dalam divisi panjang cukup beragam, dalam sikap kasus pengembangan uji harus mengatasi dengan setidaknya 5 masalah pengukuran yang umum untuk semua penilaian psikologis. Yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk pengukuran konstruksi apapun yang diterima secara universal, karena pengukuran konstruksi psikologis selalu tidak langsung berdasarkan perilaku yang dianggap relevan dengan konstruksi yang sedang dipelajari. Di sana selalu kemungkinan bahwa dua teori yang berbicara tentang konstruksi yang sama dapat dipilih jenis perilaku yang sangat berbeda untuk menentukan konstruksi tersebut secara operasional. Mengambil kasus di mana pengembangan tes ingin menilai keterampilan siswa dalam jangka panjang divisi, karena tidak ada yang bisa melihat kelangsungan kepala siswa dan melihat beberapa banyak divisi panjang yang mereka tahu. Pengembangan uji harus menunjuk beberapa perilaku siswa, dapat menampilkan untuk mengizinkan kesimpulan tentang sejauh mana pengetahuan mereka dalam subjek. Salah satu pendekatan yang wajar adalah mengharuskan siswa untuk menyelesaikan serangkaian masalah pembagian. Pendekatan lain adalah meminta mereka untuk deskripsi secara berurutan langkah-langkah terlibat dalam melakukan pembagian panjang. Masih lain adalah meminta mereka untuk menanyai kesalahan dalam solusi untuk masalah divisi panjang. Yang kedua, pengukuran psikologis biasanya didasarkan pada sampel perilaku yang dikirim. Dalam contoh, tidak mungkin untuk menghadapi siswa dengan semua kemungkinan masalah divisi panjang yang mungkin diharapkan untuk diselesaikan. Dengan demikian, setiap mencoba untuk mengukur keterampilan mereka di daerah, misalnya hanya melibatkan sampel dari semua masalah, menentukan jumlah item dan berbagai konten yang diperlukan untuk memberikan sampel dominan perilaku yang menandai adalah masalah utama dalam mengembangkan prosedur pengukuran suara. Yang ketiga, ada pengukuran yang diperoleh selalu mengalami kesalahan. Paling psikologis pengukuran didasarkan pada sampel pengamatan yang terbatas dan biasanya diambil pada satu poin dalam waktu. Pertimbangan lagi siswa yang mengikuti ujian di pembagian panjang. Jika mereka mengambil pemeriksaan yang sama 2 kali berturut-turut, tidak mungkin bahwa skor mereka akan identik karena efek kelelahan, kebosanan, kelupaan, menebak, tanda ceroboh, atau salah cetak. Jika mereka mengambil bentuk yang berbeda dari pemeriksaan, skor mereka dapat berubah karena variasi konten serta faktor-faktor yang baru saja disebutkan. Inkonsistensi seperti ini dalam skor individu karena pengambilan sampel tugas atau kesempatan harus dianggap sebagai kesalahan. Yang keempat, ada kurangnya unit yang terdefinisi dengan baik pada skala pengukuran masih menimbulkan masalah. Apa fakta bahwa memeriksa tidak ada item pada tes long division menunjukkan bahwa mereka memiliki penguasaan
Yang kelima, konstruksi psikologis tidak dapat didefinisikan hanya dalam hal definisi operasional, tetapi juga harus menunjukkan hubungan dengan konstruksi lain atau fenomena yang dapat diamati. Pengukuran psikologis meskipun didasarkan pada tanggapan yang dapat diamati akan memiliki sedikit makna atau kegunaan kecuali dapat ditafsirkan mengingat konstruksi teoritis yang mendasarinya. Untuk alasan seperti ini, Tuhan dan Novick 1968 menekankan bahwa penting bagi konstruksi yang mendasari pengukuran psikologis yang akan didefinisikan pada dua tingkat. Pertama, seperti yang telah kita ketahui, konstruksi harus didefinisikan dalam hal perilaku yang dapat diamati. Jenis definisi ini menentukan bagaimana pengukuran akan diambil. Yang kedua, konstruksi harus difitnah dalam hal hubungan logis dan matematikanya dengan konstruksi lain dalam sistem teoritis. Berikutnya ada konsep statistik untuk teori uji. Nilai uji sebagai variabel diskrit untuk populasi terbatas. Pertimbangkan guru yang memiliki classroom dari 30 siswa atau psikologis klinis yang bekerja dengan 150 anak cacat liming dirujuk ke klinik selama 1 tahun periode. Meskipun kedua profesional ini tertarik pada karakteristik setiap individu, mereka mungkin juga ingin menggelamkan karakteristik dari untuk laporan administratif atau untuk pencerahan dan evaluasi program. Salah satu cara yang nyaman dan efisien untuk menjumlahkan dan melaporkan informasi pada karakteristik kelompok adalah melalui statistik deskriptif. Dalam studi populasi tertentu, karakteristik deskriptif individu dapat menjadi konstan atau variabel. Konstanta adalah karakteristik yang sama untuk semua orang dalam populasi. Dalam meringkas data siswa dalam sebuah kesalahan ketik, kelas guru biasanya tidak repot-repot merekam data yang berkonjintang atau misalnya masing-masing hanya memiliki satu kepala. Oleh karena itu, jumlah kepala adalah konstan dengan nilai 1. Variabel adalah karakteristik yang dapat berbeda untuk individu dalam populasi. Variabel mungkin kualitatif atau mungkin kuantitatif. Warna mata adalah variabel kualitatif. Berat adalah variabel kuantitatif. Skor uji adalah variabel kuantitatif. Misalkan itu seseorang profesor mengelola kuis biologi 10 item kepada mahasiswa SO dan ujian mendapatkan titik untuk setiap item dijawab dengan benar. Tidak ada kredit parsial yang diberikan. Skor pada tes ini bervariasi dari 0 hingga 10. Jika kita hanya mempertimbangkan skor yang diamati, skor tes adalah min A, variabel diskrit karena nilai yang mungkin terbatas pada nilai atau poin tertentu pada baris angka real. Dalam hal ini tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan 2,5 atau 3,75. Selain itu, kita tahu bahwa ruang kelas siswa yang tes ini memperoleh skor berisi jumlah siswa yang pasti dan terhitung jumlahnya. Mengasumsikan bahwa mereka memiliki satu skor untuk setiap individu, mereka memiliki populasi pengamatan yang pasti. Penjelasan statistik deskriptif yang mengikuti berlaku untuk situasi yang mereka memiliki jumlah pengamatan terbatas untuk diskrit. Ukuran variabilitas. Ukuran kecenderungan sentral saja jarang memadai untuk menggambarkan kinerja kelompok pada tes. Ini jelas jika kebanyakan seseorang siswa yang baru saja mengkonfirmasikan bahwa ia mencetak poin S pada tes biologi 10 item untuk menafsirkan bagaimana dia telah melakukan dalam kaitannya dengan sisa kelas. Pertanyaan pertama siswa kepada guru kemungkinan besar apa artinya? Mengkonfirmasikan bahwa kelas berarti adalah 7 poin. Pertanyaan siswa berikutnya adalah berapa banyak penyebaran ada dalam skor. Dengan kata lain, bagaimana variabel skornya jika siswa mengetahui bahwa sebagian besar skor terkonsentrasi antara 6 dan 8. Ia cenderung mendaftarkan beberapa kekhawatiran tentang skornya yang relatif rendah.
Jika dia belajar bahwa bagaimana besar skor adalah terkonsentrasi antara 2 dan 9, ia mungkin akan mengambil beberapa kenyamanan dari fakta bahwa ada beberapa skor lain yang lebih rendah darinya. Meskipun nilai mentah siswa dan nilai rata-rata sama, dalam dua situs ini, interpretasi skor dipengaruhi secara substansial kecenderungan sentral. Ukuran variabilitas ini memiliki beberapa sifat yang tidak diinginkan. Pertama, ditentukan oleh dua skor ekstrim yang sering dipengaruhi oleh kemungkinan dan kesalahan pengukuran, dan dengan demikian nilai tentang mungkin sangat tidak stabil dari sampel ke sampel. Kedua, rentang tidak menawarkan indikasi bagaimana skor didistribusikan antara nilai tertinggi gersang terendah. Hal ini cukup mungkin bahwa meskipun serangkaian skor yang diberikan dapat berkisaran dari 0 hingga 10, mungkin semua skor tetapi sama antara 6 dan 10. Dengan demikian, kisaran dapat menyesatkan tentang tingkatan variabel dalam skor untuk seluruh grup. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan bagikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.